Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Antonita Malmambesi dengan NIM 2024-34042 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia di era globalisasi. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kewiraan. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu apa itu globalisasi. Indonesia di era globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia melalui perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, ekonomi, dan informasi sehingga hubungan antar negara menjadi semakin mudah. Nah, ada juga ciri-ciri globalisasi. Pertama, kemajuan teknologi informasi. Kedua, perdagangan internasional meningkat. 3. Komunikasi semakin cepat. 4. Pertukaran budaya antar negara. 5. Mobilitas manusia semakin tinggi. Yang berikut, Indonesia dalam era globalisasi. Indonesia ikut terlibat globalisasi melalui berbagai bidang, antara lain: pertama, ekonomi; kedua, pendidikan; ketiga, teknologi; keempat, politik; kelima, sosial budaya; keenam, hubungan internasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain tanpa kehilangan identitas nasional. Yang berikut, dampak positif globalisasi bagi Indonesia. Pertama, dalam bidang ekonomi, meningkatkan investasi asing, membuka lapangan pekerjaan, memperluas pasar ekspor. 2. Dalam bidang pendidikan, mudah memperoleh informasi, akses belajar melalui internet, kerjasama pendidikan internasional. Dan yang terakhir, dalam bidang teknologi, internet semakin berkembang, komunikasi lebih cepat, dan munculnya inovasi digital. Ada juga dampak negatif globalisasi bagi Indonesia. Pertama, dalam bidang sosial budaya, lunturnya budaya lokal, gaya hidup konsumtif, dan individualisme meningkat. Kedua, dalam bidang ekonomi, persaingan semakin ketat dan produk lokal kalah bersaing. Dan yang ketiga, dalam bidang moral, penyebaran informasi negatif, penyalahgunaan media sosial, dan menurunnya nilai-nilai budaya. Ada juga beberapa tantangan Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, persaingan tenaga kerja global. Kedua, kemajuan teknologi yang sangat cepat. Ketiga, ketergantungan terhadap produk luar negeri. Keempat, ancaman terhadap budaya nasional. Dan yang kelima, penyebaran berita hoaks. Ada juga upaya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Upaya yang dapat dilakukan: yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, mengembangkan sumber daya manusia. Ketiga, mencintai produk dalam negeri. Keempat, melestarikan budaya Indonesia. Kelima, menggunakan teknologi secara bijak. Dan keenam, memperkuat nilai Pancasila. Poin yang berikut, peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting. Yang pertama, belajar dan meningkatkan keterampilan. Kedua, menguasai teknologi. Ketiga, menjaga persatuan bangsa. Keempat, melestarikan budaya daerah. Kelima, bijak dalam menggunakan media sosial. Dan keenam, menjadi pelopor inovasi. Jadi dari penjelasan yang sudah disampaikan, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Kedua, dampak positif harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Ketiga, dampak negatif perlu disikapi secara bijaksana. Dan keempat, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Nah, itu mungkin saja penjelasan singkat terkait dengan Indonesia di era globalisasi. Apabila terdapat kesalahan pada pengucapan, saya mohon maaf. Selamat pagi dan shalom.